Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Pratama dan sebelah saya Mamang Opik dan ada Mas Valen juga nih. Yang ini adalah pelukis gaib kita nih tim JLS Channel. Alhamdulillah kali ini kita akan melakukan penelusuran di ini nih di jembatan Sempur Bogor. Mantep nih, biasanya kalau pagi-pagi suka banyak yang main emang. Banyak sekali orang-orang di sini ya. Sambil wisata ya. Terus di sini juga masih berkaitan sama di Istana Bogor ya Mas. Apalagi ini kan maksudnya dari orang-orang terdahulu ya, sama orang-orang kerajaan. Ada banyak cerita lah di sini ya, dari Pajajaran gitu. ya, udah gitu kan ini sekarang mau maghrib ya Mas. Kita sholat dulu, habis sholat kita langsung melakukan penyusunan ya Mas. Oke teman-teman, pokoknya harus tonton sampai akhir. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus loncengnya jangan lupa diapain Mas? Dibunyikan. Oke, kami di tim Jalan Selamat Kenal. Mantap. Oke teman-teman, Jalan sudah Kenal. Alhamdulillah nih kita sudah selesai ibadah itu emang tadi Iya, ya, habis sholat maghrib. dulu, sholat maghrib nih. Sekarang kita melakukan penelusuran. Terus Mas Valen juga akan melakukan pelukisan gaib yang Bang ada di Iya, sini. alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lihat ke dalam nih. Ayo. Ya kita ikuti kami karena kami akan menelusuri sebuah lorong jembatan. Sebuah lorong jembatan, insya Allah ini namanya jembatan Sempur yang menghubungkan antara Kampung Babakan sama Babakan yang alhamdulillah segitu mudahnya. Karena itu diceritakan bahwasanya di sini itu pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan di sini ada banyak ceritanya ya, termasuk di daerah Nanti sini. sambil duduk aja emang ceritanya daripada jalan-jalan Oke, emang. iya. Ini Mas Valen akan ini ya, akan apa namanya itu? Emang nggak Melukis yang ada di sini ya. Jadi Hmm. biar lebih jelas kan ya. Soalnya narasumbernya kan ada susah emang di Ada sini ya, susah. karena tidak ada sesepuh atau apa gitu. Rada jauh karena kita di kolong jembatan Di ya Bang. kolong Ini jembatan. teman-teman kalau pengen tahu kita ini di bawah kolong jembatan emang. Jadi di Sempur ini walaupun di kolong jembatan enak banget emang, Enak. terang ada lampunya segala ya Mang. Terus di sini ini nyaman ya Mang. Makan banget. Enak buat ngopi-ngopi ya Mang. Adem. Adem. Oke, kalau gitu nih, gimana Bang? Biar Mas Valen lebih fokus Bang. Iya. Gimana Bang? Boleh kita akan belajar interaksi ya supaya dia bisa melukis yang ada di sini. Semoga yang harun di sini meridhoi dengan acara ini gitu ya. Emang di sini aja. Ini. Semoga dia akan penglihatannya akan seperti yang saya bayangkan. Insya Allah ini kita akan sedikit menetralisir dulu dan menetralisir. Allah dia akan melukis yang saya bayangkan. Di sini ada sebuah sosok, insya Allah dia akan melukisnya. Itu ikuti kami akan sekeliling ke sini. Ini kalau itu boleh menggambar, coba bayangkan yang ada di sini gitu ya. Yang harusnya apa di sini ada sebuah apa makhluk atau sebuah cerita gitu ya. Ya masa lalu ya Mang. Masa lalu Udah yang gitu udah ini apa namanya tuh? Sambil Mas Valen melukis, mau kita kan ceritakan bibit-bibit yang ada di sini ya Bang. Langsung ke narasumbernya yaitu ini ya karun ada di sini ya Bang. Insya Allah ya juga. Ini gimana Mas Valen sudah siap melukis? Oke, selamat melukisnya sambil ngopi mantap ya. Oke, teman-teman kita bisa bahas ini. Ini emang apa namanya tuh di sini tuh biasanya orang-orang ini ya apa namanya tuh suka ada yang niis di sini gitu Ada ya. ya, kita juga masih ada. Apa kita duduk di sini aja ya.
zaman dahulu di sini itu sebuah cermin besar yang menggambarkan itu cermin besar di sini pada zaman kerajaan Pajajaran. Di situ ada sebuah cermin besar di sini. Jadi itu manfaatnya cermin besar itu dia itu Introspeksi diri, introspeksi diri, ngaca, jadi ngaca kalau bahasa Sundanya ya. Jadi melihat ke belakang gitu ya, apa kesalahannya. Gini nih gitu ya. teman-teman, pada dulunya kalau dari sesepuh orang-orang dulu yang dimaksud cermin itu air nih teman-teman. Yang maksud cermin itu bukan cerminnya ada di gede, itu bukan, ya, tapi bukan. ada di air nih. Di air mungkin dulunya ini Ciliwung ini bening ya Mang, Bening. kayaknya. Di sini selain buat ngadem dulunya kayaknya di sini tuh untuk ini emang untuk kehidupan juga ya. Ada gitu di sini tuh selain dipakai buat umum biasanya kalau malam-malam tertentu nih ya, Iya. ada apa namanya tuh biasa suka ada yang apa ya Mang di sana ya. Jadi ada yang malam mingguan, Malam kadang mingguan. kadang ada orang juga yang tidur di sini gitu. Karena di sini juga kita seperti itu ya buat Iya. orang-orang yang nggak mampu ya Mang, Yang kayak semacam pinggir jalanan gitu ya. daripada di jalanan Ya, daripada di di ya. sini nyaman ya. Nyaman banget. Di sini ini apa namanya itu di sana konon ini emang apa namanya itu pintu ya katanya. Pintu gaib. Kalau banyak orang-orang ngomong di sini ada pintu ya, pintu Pajajaran. Karena di sini nih ini kita di bawah Istana Bogor ya Mang. Jauh di sana pokoknya di bawahnya ya makom keramat gitu Ya ya. makam keramat yang kemarin kita ngupload ya Mang. Iya, yang Ratu Galuh Mangku Alam ya, sama Mbah Cekra. Mudah-mudahan di sini juga diizinin ya Mang. Ya, amin. Karunia. Kalau dari ini penglihatan Mang Opik gimana Mang di sini Mang auranya Mang? Memang di sini auranya kenceng banget ya, kenceng banget. Terus kayak di sini semacam ada sosok sebuah putri yang lagi mandi di sini. Bidadari ya. Bidadari, entah bidadari dari kayangan entah apa. Pokoknya di sini ada dulunya kayak semacam ada sebuah pemandian gitu ya. Pemandian ya? Pemandian ya. Jadi, kalau begitu kita coba berputar dulu ke sana bisa tuh. Tapi ini teman-teman mohon maaf nih suaranya rada ini ya Agak serak-serak. agak serak, bukan serak tapi terganggu sama airnya karena Iya. airnya lagi tinggi ya Mang. Seru lagi ya. Terus biasanya ini kan ini bening ya Mang ya. Di sini. Mau lihat ke sana Mang. Ya, ke sana dulu yuk. Ayo ikuti kami Pak Ika. Oke, ikutin Mang Opik Ayo. nih. Mantap Mang. Alhamdulillah. Di sini itu ternyata ada sebuah kali ya, kayak semacam sumur. Dulu itu di sini adalah ada sumur. Ternyata di sini itu adalah sebuah pintu gaib atau pintu dari kerajaan Pajajaran. Dulu itu di sini ada pintu Pajajaran. Di sini dulu kan mau ke Pajajaran itu orang-orang terdahulu yang punya ilmunya mau ke alam gaib gitu ya. Di situ ada sebuah perahu, kalau itu sekarang kendaraan mungkin ya kali ya. Di sini untuk melaju ke alam gaib. Ternyata alam gaib itu banyak itunya ya. Banyak pintunya dari pintu 1, pintu 2 sampai 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita bisa melewatinya insya Allah kita kalau sudah punya ilmunya kita juga bisa masuk ke dalam. Ternyata alam gaib itu pintu pertamanya semacam makhluk-makhluk yang serem-serem banget itu kesananya. Ada semacam kayak kiai, ada para wali gitu ke dalamnya. Cuma kayak 1, 2, 3, 4 itu kayak semacam makhluk-makhluk gaib yang astral gitu ya. Dulu itu di sini juga ada sebuah sumur untuk menuju ke sana ke alam gaib. Terus di sini itu ada aura-aura sangat baik sekali. Aduh. Ternyata kita tidak mengundang makhluk-makhluk yang kita inginkan ya, kecuali kita ingin seberapa penelusuran. Nggak mau semoga yang penghuni di sini tidak menampakkan suatu wajah yang sangat menakutkan, karena kami itu hanya penelusuran, pengen tahu sejarahnya dari kerajaan Pajajaran, dari silsilah semua patilasan Pajajaran. Insya Allah kami datangi. Karena di sini kan di dalamnya ada sebuah makom yang alhamdulillah minggu kemarin kami sudah berziarah ke sana, yang Ratu Galuh Mangku Alam. Alhamdulillah semoga dia meridhoi. Kalau begitu kita mengiring ke sana dulu ya.
melihat yang apa yang lagi melukis gaib. Semoga iya ke Mas Palen dulu ya. Akan kesini. Kenapa, Mang? Ini auranya kenceng banget di sini. Saya semoga ada tidak terjadi apa-apa ya, karena kita bukan mengundang sesuatu makhluk gaib gitu ya. Hanya penelusuran aja ya. Mencari informasi lah ya, Mencari Mang. informasi. Kalau gitu kita lihat Mas Palen ya. Oke teman-teman, ini kita sambil melihat Mas Palen. Ini kan tadi Mas Palen sudah ditransfer energinya oleh Ustadz Mang Opik ya. Di sini sedikit kita tanyain, ini ada apa yang dilihat Mas Palen kan? Ini yang didapetin untuk yang ini sih kita dapatnya yang negatif dulu ya. Bisa kita lihat ini kalau dilihat nih kayaknya sih ini genderuwo nih kayaknya nih, soalnya badannya gede banget, rambut matanya merah, rambutnya panjang, badan berbulu semua, taring kan ya. Ini belum jadi ya? Ya belum jadi full. Oke, begitu pokoknya harus tonton sampai akhir nih, kita lihat gambarnya nih nanti terakhir. Pokoknya harus tonton lah, Jalan Setapak Channel paling mantap. Oke teman-teman, Jalan Setapak Channel, alhamdulillah nih Mas Palen sudah selesai melukisnya. Mas Palen ya, Nah, ini ya. kalau gitu kita bisa lihat gambarnya satu-satu sambil dijelaskan Mang Opik dan Mas Palen. Kalau Ini yang ini, pertama ini gambar apa nih Mas Palen? yang digambar ini ya, ini semacam patih pajajaran ya, yang kayak semacam patih pajajaran yang dulu tinggal di sana tuh. Tadi ada di sebelah sana ya Mas Palen ya. Ya. Ya, di sini. Kayak melihatin gitu ya. Iya. Terus di sini ada ciri-cirinya emang ini di kepalanya tuh apa Di itu Mang? kepalanya semacam ada sebuah Kayak kudang. Simbol ya. simbol pajajaran gitu ya. Ini simbol pajajaran, terus di sini emang tertera banyak pohon-pohon udah kelihatan ya, sama air, terus di sini juga ada batu. Terus Mas Palen ini apa ini? Ini yang kedua ini genderuwo. Oh, yang ini yang dirasakan tadi ya. Yang ada Ya, aura nah, negatif ya. aura Mang? negatif. Ada orang negatif, sebelumnya kita sempat datang penasaran lah bisa dibilang. Ini di sini ini tuh sebenarnya tidak mengganggu ya Mang ya. Tidak Tapi di mengganggu. sini tuh dia menjaga ya Mang. Karena Menjaga. makanya oleh karena itu kita kemana-mana tuh harus sopan ya Mang. Iya. Ada tata keramanya harus dijaga. Bukannya karena apa-apa ya Mang, tapi karena ada makhluk-makhluk yang tidak suka ya Mang kalau kita merusak apalagi Terus mengganggu lah. ada lagi ya. Nah, Nih di sini nih, ini apa Ini nih? Mas sebuah Palen? semacam Peri lah. peri ya, apa Peri atau dayang-dayang gitu. Ya. yang tadi perasaan ada di sana ya, semacam kayak di pintu kaca apa kaca cermin besar ya. Cermin ya, Ya. Mang. Itu di air ya gitu. Semacam kayak lagi mandi dulu ini. Dia ngambil kayak kalau lihat tuh dia kayak lagi tirakat gitu lah, kayak lagi makan Doa ada ya. dia berdoa di air tuh doakan sesuatu. Nah, kalau kita lihat nih emang rambutnya panjang kira-kira nyampe selutut ke bawah lah, hampir menyentuh kaki. Terus dia juga pakai kalau sudah apa namanya kain gitu. Selendang gitu ya jadinya ya. Iya. Kayak pakai kain aja ya Mang. Ya, kain. Terus di sini apa nih Mas Palen? Oh ini tuh gambaran Yang nyata, yang Ya, Pembangunan nyata. ya ya kayaknya. gambaran pembangunan. Jadi kalau menurut informasi, apalagi kalau misalnya kita lihat di Google ya, dulunya di sini nih hanya bambu ya Mang ya. Iya. Dari cerita orang sini juga dari bambu untuk jembatan, tapi karena di ini ya dipakai tiap hari jadinya dibangun lah jembatan ini ya Mang ya. Ya, yang menghubungkan antara Kampung Babakan sampai Batak. Alhamdulillah kali ini penelusuran di bawah jembatan Gonggol ini. Penelusuran kali ini di bawah jembatan Sengkuat tentang perencanaan di LSP kali ini lancar alhamdulillah. Ini sedikit menceritakan tentang sejarah di sini alhamdulillah, karena boleh dikatakan dari Al-Quran minal jinnati wan nas ya, dari jin dan manusia. Ternyata alam nyata itu, alam kita yang sekarang ada di dunia sama alam itu tidak jauh berbeda ya, terutama semacam kita kan di dunia ya ada segala macam pasal-pasal, ternyata di alam gaib juga sama ya. Ada iya. Alhamdulillah di sini
udah terdapat ada sebuah apa putri ya lagi mandi atau apa namanya bukan putri dayang dan juga di situ tadi ada sebuah makhluk yang sangat serem sekali kayak semacam genderuwo dan sangat kaget gitu ya. Daripada kita nggak mengundang dia ya, cuman karena mungkin agak terganggu sedikit ya. Terganggu ya karena kita sedikit lah Iya, terganggu. Juga di sini itu benar-benar jalannya ke alam gaib ya. Jalan ke alam gaib semacam dulu itu ada sebuah perahu ya yang untuk menuju ke alam gaib, ke alam gaib ya. Terus ini apa namanya itu, jadi teman-teman pokoknya walaupun dimanapun kita nggak boleh takut yang namanya Iya. ini emang makhluk halus ya, Iya, karena ini makhluk paling suci ya, Ya, paling mulia, paling ya. mulia maksudnya. Daripada makhluk-makhluk lainnya ya. Kita nggak usah takut lah ya Bang ya, makanya kita harus kuat gimana Iya. ya. Tapi kita juga tidak boleh sombong ya Bang ya, karena kita paling mulia. Terus sebagai teman-teman yang akan kesini, ini alamatnya di ini ya, kalau pengen tahu di lapangan Sempur ya. Bang? Lapangan Sempur ya. Pasti langsung kelihatan lah. Ini biasanya kalau malam-malam, kalau pagi-pagi pasti banyak kami di sini. Rame banget tuh. Nanti di sini karena ini lagi pembatasan ya, Bang. Pembatasan COVID ya. COVID ya, Bang. Karena ini juga kita juga sedikit kan memang yang kita nggak terlalu berkerumun ya, Bang, untuk mengurangi COVID-19. Pokoknya teman-teman harus jaga selalu kesehatan ya, Bang. Ya. Iya. Terus jangan lupa harus tonton terus Jalan Cakapan Channel. Terus teman-teman pokoknya harus like, komen, dan subscribe. Terus teman-teman kalau misalkan ada yang rumahnya dekat dari kami ini rumahnya di Ciamat ya. Iya. Kalau pengen ikut berziarah atau silaturahmi ke makam-makam keramat ya, Bang. Iya, makam-makam Boleh keramat. ikut ya, Bang. Boleh ikut, tidak terbuka untuk umum ya. Terbuka ya, Bang, kita. Karena kita ini dibentuknya suatu majelis juga ya, Iya. Bang. Majelis kita yang namanya apa namanya? Asbabul Asmara. Asbabul Asmara yang insya Allah penuh dengan asmara. Iya, Kami guru ngajinya Mama Ngopik setiap malam Jumat. Terus kalau gitu ini emang ya kita langsung aja ya, Bang ya. Ya, Kita malam ya. udah malam ya, takutnya di sini makin terganggu ya, Bang. Oke, pokoknya teman-teman harus tonton terus Jalan Setapak Channel. Terus kami dari tim Jalan Setapak Channel. Mantap.